Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara seiman seagama dan juga saudara-saudara yang tidak seiman seagama pada sehat semua di rumah ya. Saya sekeluarga ikut prihatin, ikut belasungkawa kepada keluarga korban dan kepada korban pelecehan yang terjadi di pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memuliakan orang yang telah menjadi korban. Mengetahui kabar yang beredar bahwasanya kebijakan Presiden kita Joko Widodo meminta membatalkan pencabutan izin pondok pesantren Siddiqiyah. Menurut Presiden, masalah ini tidak ada kaitannya dengan pesantren. Ini yang sangat miris. Memang lembaga itu tidak boleh ditutup jika yang bermasalah adalah anggotanya, termasuk Mas Beci, yaitu anggota keluarga pemimpin tertinggi pondok pesantren yang terhormat Kiai Mukhtar Mukti. Yang jadi masalah di sini, bagaimana ini tidak ada kaitannya dengan pesantren. Sedangkan kejadian ini di lokasi pesantren dan yang menjadi korban adalah anak-anak santri. Masalah di kajian saya, ya, lembaga pesantren tidak boleh ditutup jika pemimpin tertinggi bertanggung jawab atas masalah, mampu menyelesaikan masalah ini dan menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Yang jadi masalah, pemimpin tertinggi pondok pesantren yaitu Kiai Mukhtar Mukti malah melindungi kepada saudara sekalian. Saran saya, carilah guru yang bisa kita ikuti, yang bisa memberikan contoh terhadap kita, yaitu kita bisa melihat teladannya. Jangan pernah melihat kesaktian, kekayaan, tidak benaran kiainya. Biasanya sepengalaman saya, kalau pesantren-pesantren Toriko, ada beberapa santri atau anak kiai yang kelakuannya itu tidak masuk akal, tapi bukan melecehkan, ya. Contohnya seperti memindahkan batu dari satu tempat ke tempat lain, atau menampar orang di tengah jalan, terus yang ditampar itu tiba-tiba sembuh, atau yang ditampar lagi punya hutang, tiba-tiba rumahnya ada uang untuk bayar hutang, seperti kejadian besar sesepuh di Sidogiri Kiai Hasani dulu. Jadi kalau kita datangin, kita mempunyai hutang, kita datang ke beliau, kita dimarahin. Setelah itu kita dibawain karung, disuruh bayar hutangnya, tidak dibawain kemenyan. Saya lihatlah teladannya seperti Rasulullah. Jika Kiai Mukhtar ini bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, untuk generasi bangsa, seharusnya Kiai Mukhtar akan ikut memburu walaupun itu anaknya sendiri, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Saudara sekalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu berspekulasi, tidak perlu pro dan kontra. Saya juga sedikit ngeblank dengan pernyataan presiden kita. Tidak ada kaitannya dengan pesantren. Risiko yang akan ditanggung oleh masyarakat. Jika ini terjadi, benar-benar dibatalkan izinnya, maka akan terjadi dua spekulasi di masyarakat. Ini akan terjadi pro dan kontra. Disinilah kita akan dihadapkan, akan diadu muslim sama muslim. Jangan sampai terjadi namanya perang saudara. Jadi saya minta kepada saudara-saudara sekalian yang punya jiwa juang, pada anak-anak muda, yang kalian tidak rela adik-adik kalian, saudari kalian, kakak-kakak kalian menjadi langganan pelecehan. Ya, kalian tidak perlu demo, kalian tidak perlu melakukan kekerasan. Cukuplah anak-anak kalian atau saudari kalian tarik dari pesantren tersebut dan taruh di pesantren yang benar-benar pesantren, ya. Bukan sebagai sponsor, demi kesatuan dan persatuan, tidak bercampur baur. Kita tidak mau dibenturkan oleh kehausan nafsu politik. Itu saran saya. Jadi cukuplah adik-adik kita, saudara kita, anak-anak kita tarik dari pesantren itu. Maka Tuhan yang akan mengadili. Insya Allah tidak sampai di 2024 pesantren itu akan tutup dengan sendirinya. Pesan saya kepada yang terhormat Kiai Mukhtar Mukti, jika Kiai ingin menjadi seorang guru besar demi kemaslahatan bangsa dan umat, maka jadilah seorang kiai. Jangan ikut berpolitik atau bersponsor dan berbisnis. Tetapi jika kiai ingin menjadi orang politik, ingin jadi sponsor, ingin menjadi pembisnis, maka janganlah jadi seorang kiai. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kiai. Jika kiai tidak terima dengan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya bersedia untuk berdialog dengan dasar-dasar dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sekian, terima kasih. Pada para pejuang, marilah kita berjuang sama-sama membela saudara-saudara kita yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.